Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi wa bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Anallaha ta'ala yaqul alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarawihi Imamul Bukhari annahu yaqulu anis siyam man soma falam yatrukun fujur falahu siyamalah atau kama qala. Masirul muslimin, sebelumnya saya memohon maaf dengan suara yang serak, karena memang beberapa hari ini bukan cuma saya yang batuk, tapi semuanya pada batuk. Di saat sholat pun tadi banyak yang batuk. Tentu kita sedang berada dalam musibah, sakit semua. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita, bukan cuma sembuh dari batuk, tapi sembuh daripada penyakit-penyakit yang lainnya juga. Ikhwatal iman, kalau dilihat malam hari ini masuk pada malam 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 riwayat yang dimana Rasul di awal Ramadan biasa mencari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Di hadis yang kedua, Nabiullah Muhammad SAW berada di tengah bulan Ramadan, memperkuat diri, memperkuat iman. Tapi pada akhirnya Nabi SAW lebih kepada 10 hari terakhir memperkuat imannya, memperkuat ketaatannya. Maka disebutlah dengan kalimat i'tikaf. Ikhwatal iman, apa yang perlu kita lihat dari hadis-hadis ini? Tentu kita melihat keinginan Rasulullah SAW mendapatkan nilai tertinggi di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu ajwadan nas fi Ramadan, orang yang paling dermawan di kala bulan Ramadan. Berbicara tentang dermawan, mungkin di kepala kita sering berbicara uang, makanan. Ternyata saya mencoba menelusuri beberapa sarah daripada hadis tersebut. Ajwad bukan cuma berbicara tentang uang, tapi berbicara juga tentang ketaatan. Kita kenal Nabiullah Muhammad itu maksum, terbebas dari dosa, tapi tidak pernah ada tergerak untuk meninggalkan hal-hal yang sunnah yang kecil, apalagi yang wajibnya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, Nabiullah Muhammad di malam harinya membaca Al-Quran di hadapan Jibril alaihi salam, menyetor hafalan Al-Qurannya di hadapan Jibril, memurojaah hafalannya di hadapan Jibril. Dia tahu bahwa dirinya adalah manusia pelupa. Dia tahu bahwa dirinya adalah manusia yang suka berbuat dosa, walaupun dia sudah diberi label oleh Allah sebagai maksum. Mungkin kalau kita diberi label maksum, saya yakin gak ada yang sholat. Kalau kita diberi label maksum, gak ada yang sholat, gak ada yang ngaji. Gak diberi aja, kita tuh ada yang kagak sholat, ada yang kagak saum. Apalagi di 10 pertengahan dari bulan Ramadan ini, antara tahun ke tahun mulai ada perubahan. Bukannya makin maju, malah makin surut. Saya melihat, memandang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023,
Itu pas Covid. Wajar kalau umat Islam itu mundur ke belakang sholat tarawihnya. Hanya beberapa soft saja. Keimanannya makin turun. Padahal Nabi itu semakin berakhirnya Ramadan semakin kuat. Apa cuma Nabi? Tidak. Para sahabat Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahkan Nabi sebelum akhir hayatnya biasa mengajak istrinya, anaknya, mantunya untuk menghidupkan bulan Ramadan. Nah, kalau kita mah beda. Kalau udah masuk 10 pertengahan bulan Ramadan, itu biasanya yang dipikirkan adalah tiket pulang kampung. Ikhwatal iman, tiket pulang kampung. Kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, kampung yang paling indah dan paling bagus yang perlu ada oleh-oleh itu adalah kampung akhirat. Kampung dunia itu habis Ramadan masih bisa didatangin, Pak. Tapi kalau kampung akhirat itu, Pak, beda dengan kampung dunia yang bisa balik lagi. Kampung akhirat nggak bisa balik lagi, Pak. Orang yang beriman itu dikatakan oleh Nabi, ad-dunya majra'atun lil mu'min wa sijnun lil kafirin. Dunia ini tempat menanam. Kalau kita berbicara tentang menanam, maka para petanilah yang lebih tahu apa yang ditanam. Dia menanam padi. Kenapa nanam padi? Karena makannya padi. Kenapa dia nanam sayur? Karena nggak enak, Pak, kalau makan cuman beras doang, pasti ada sayurnya. Kenapa dia juga nanam ikan? Memelihara ikan. Karena itu bagian daripada rasa yang akan diberikan tatkala makan dengan nasi. Kan kagak enak, Pak, kalau makan nasi tanpa lauk. Nggak ada, Pak, sayur tanpa garam kagak enak, Pak. Lahirlah kreativitas untuk membuat garam, kreativitas untuk membuat mecin, supaya bisa lebih sedap makanannya itu. Kenapa kita tidak pernah merasakan sedap ketika saum Ramadan? Kenapa kita tidak pernah merasakan sedap ketika sholatul tarawih? Sholatul tarawih adalah sholat yang dinanti-nantikan para sahabat. Di luar bulan Ramadan 11 bulan kita tidak pernah melaksanakan sholat lail, Pak. Atau ada yang sholat lail cuma 1 kali dalam sebulan. Boleh jadi 2 kali dalam sebulan. Boleh jadi 3 kali dalam sebulan. Allah berikan bukan cuma 3 kali dalam sebulan. Sebulan isinya 30 hari. Kenapa kita sholat lailnya cuma 3 kali? Datanglah bulan Ramadan ini. Dari 12 bulan, 1 bulan diambil, bulannya bulan Ramadan, artinya bulan pembakaran. Allah inginkan kita menjadi hamba yang terbebas dari dosa. Tapi kenapa kita keluar dari bulan Ramadan gak ada yang mau dihapus dosanya? Sampai Nabi mengatakan, ihwatal iman, rugima anfu rajulin iddakhala alaihi Ramadan summan salahu falam yaghfirullah. Merugilah orang yang masuk bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan, falam yughfirullah, dia tidak diampuni. Kalau orang tidak diampuni, apa jadinya, Pak? Kalau di dunia itu kan biasanya minta, Pak, ke jaksa, Pak, minta ke lawyer, bagaimana supaya ada dispensasi dikurangin dari 2 bulan menjadi 1 bulan, kalau bisa tidak ada. Di dunia bisa begitu, Pak, kita bayar lawyer, Pak. Lawyer kita banyak, Pak. Bisa itu, Pak. Yang baru-baru ini ABK kerja baru 3 hari dituntut kematian. Undang-undangnya juga kagak bener itu. Orang kagak ngerti apa-apa, bukan pemilik kapal, bukan pemasok, tapi dituntut mati 3 hari kerja tuntut mati. Ikhwatal iman, di hadapan Allah, Allah adil. Di hadapan manusia tidak ada keadilan, Pak. Karena yang diminta adalah bayaran. Tapi di sana, Pak, tidak ada bayaran. Malaikat tidak pernah meminta bayaran. Karena bayaran dari Allah lebih mulia dibandingkan bayaran dari manusia. Berapa sih uang yang Bapak punya? Siapa yang terkaya di dunia ini? Silakan sebut namanya. Dibandingkan dengan kekayaan Allah, dunia ini milik Allah. Jangankan dunia ini, Pak, dirinya orang kaya itu milik Allah. Nafasnya aja milik Allah, matanya saja milik Allah. Bagaimana kalau Allah nanti minta di hadapan Allah, coba apa yang kau gunakan dengan matamu? Nanti kan ditanya, Pak. Surat Yasin ayat 65, saya sering, Pak, kalimat ini, Pak. Saya kadang-kadang nangis kalau baca ayat ini, Pak. Surat Yasin 65 itu, Pak.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut-mulut mereka dikunci. Lalu berkatalah tangan-tangan mereka saksi dari kakinya atas apa yang telah mereka perbuat. Kakimu amanah Pak, perutmu amanah Pak, matamu itu amanah Bu Pak. Tidak ada dalam tubuh kita ini tidak ada yang amanah, semuanya amanah. Amanah ada hubungannya dengan iman. Tanpa ada iman, amanah tidak akan pernah berjalan mulus. Maka orang yang amanah itu berdiri di atas iman Pak, tidak berdiri di atas kedustaan. Hanya orang beriman yang mampu jadi orang amanah. Tanpa keimanan tidak bisa Pak. Adil pun berdiri di atas iman Pak. Tanpa iman adil tidak bisa berjalan Pak. Siapa yang bisa adil tanpa iman Pak? Orang kafir nggak bisa adil Pak, karena dia nggak punya iman. Orang munafik nggak bisa Pak. Adil nggak bisa orang munafik Pak. Malam ini ngomong iya, besok beda Pak. Orang munafik karena tanpa iman Pak. Maka kita disuruh beriman. Coba perhatikan ikhwatal iman. Saum ini yang dipanggil bukan ya ayuhan nas. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Saya terjemahkannya amanu itu telah beriman. Siapa yang telah beriman? Kan kita Pak. Kita kan udah beriman Pak. Tapi kenapa dipanggil lagi oleh Allah? Karena iman kita Pak yajidu wa yankus. Yajidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu nambah dengan ketaatan. Sebut ketaatan enggak kalau tarawihnya enggak dilakukan? Sebut taat enggak kalau saum tidak dilakukan? Sebut taat enggak kalau tidak meninggalkan maksiat? Sebut taat enggak kalau dia tidak jujur? Sebut taat enggak kalau dia tidak amanah? Tidak Pak. Anda boleh sholat, tapi Anda juga harus meninggalkan maksiat. Jika Anda sholat tapi tidak meninggalkan maksiat, ingat kata Allah. Ada dialog dalam surat Al-Ma'arij. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian ada di neraka sakor? Karena kami termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Mungkin itu terlalu jauh dilihat ayatnya. Sering dibaca Pak di surat Al-Ma'un. Tadi Imam Isa baca itu Pak. Di rakaat kedua. Apa kata Allah Pak di surat Al-Ma'un? Fawailul lil musallin. Semua kita hafal Pak. Celakalah orang yang sholat. Coba pikirkan Pak. Kok orang yang sholat celaka gitu? Ternyata dijawab oleh Allah Pak. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Semua pada hafal. Tapi coba, bisa nggak kita tinggalkan sahun itu? Habis sholat Pak, kadang kita punya mulut. Habis sholat Pak, kadang kita punya mata. Habis sholat Pak, bahkan lagi sholat, hati kita masih punya dengki sama orang, dengki sama teman, dengki sama saudara. Bagaimana sholatnya Pak kalau punya dengki Pak? Ikhwatal iman, saya disuruh cuma 15 menit, jadi tidak terlalu panjang. Saya baru pakai 9 menit. Biar tarawihnya cepat selesai, kita bisa pulang ke rumah, mungkin ada tadarus yang dilakukan. Pesan saya ikhwatal iman, masih ada waktu untuk terus dekat dengan Allah. Bulan ini bulan mulia, jangan tinggalkan sedetik pun untuk berbuat baik. Lakukanlah kebaikan walaupun kecil. Yang kecil didawamkan itu lebih baik daripada banyak tidak didawamkan, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke-113. Terima kasih ikhwatal iman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.